Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kami merasa senang bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku, terlebih-lebih kita saat ini diberi kesehatan yang baik oleh Allah. Maka kenikmatan sehat itu mari kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu amalan yang sering kita kerjakan, yaitu doa. Lantas judulnya, faktor apa yang menyebabkan doa mudah terkabul? Ternyata inilah penyebabnya. Berdoa bagi orang Islam adalah merupakan ibadah yang selalu dikerjakan dimanapun dan kapanpun ia berada. Karena berdoa itu merupakan perintah Allah, dan ketika perintah Allah dilakukan itu merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Seperti yang telah disampaikan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Al-Quran surat Ghafir ayat 60. Itulah firman Allah yang menyatakan kita itu disuruh untuk berdoa kepada Allah dan Allah akan mengabulkan. Namun dalam kenyataan, Allah mengabulkan doa hambanya itu bermacam-macam. Ada 3 jenis cara Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa hambanya. Yang pertama adalah kategori halan, yang artinya seketika. Seketika seorang hamba manusia begitu berdoa langsung diijabah oleh Allah. Apakah ada? Ternyata ada. Salah satu contoh kita ambil dari Nabi Ibrahim. Itu ketika akan dibakar oleh Raja Namrud, maka saat itu pula Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dan seketika itu dikabulkan dan akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari pembakaran Raja Namrud. Begitu pula ketika Nabi Musa membelah laut merah ketika dikejar oleh bala tentara Fir'aun. Maka seketika itu doanya dikabulkan oleh Allah dan laut terbelah menjadi jalan yang baik untuk dilalui Nabi Musa alaihissalam dan bala tentaranya. Dan akhirnya Raja Fir'aun dan bala tentaranya juga tenggelam di dalam Laut Merah setelah dipukulkan kedua kali. Laut kembali menjadi laut yang tadinya terbelah menjadi jalan, kemudian menjadi laut kembali. Dan masih banyak contoh yang lain. Ya. Kemudian ada kategori doa yang dikabulkan dengan cara muajjalan, disegerakan. Ya. Bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai sebulan, atau sampai setahun, sampai 2 tahun. Ya. Itulah Allah mengabulkan secara muajjalan. Tetapi ada pula yang dikabulkan secara muakhiran, yaitu akan diberikan ketika besok di akhirat. Bahkan menurut para alim ulama, orang yang di dunia doanya belum dikabulkan tetapi dikabulkan di akhirat, sampai di sana terbengong-bengong dan terkagum-kagum karena mendapatkan pahala yang luar biasa.
kemudian ditanyakan kepada malaikat, dari siapakah kami mendapatkan ini? Ternyata itulah doa-doamu yang dulu belum dikabulkan di dunia dan diberikan di akhirat. Itulah kategori Allah memberikan pengabulan doanya. Ternyata ada penyebab dikabulkannya doa seseorang. Nah, ini perlu Anda ketahui jika Anda sedang berdoa dan sering melakukan doa, maka penyebab doa dikabulkan itu ternyata ada penyebabnya. Yang pertama, jika seseorang berdoa dengan ikhlas dan tidak berbuat syirik, maka doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah. Ikhlas itu hatinya tidak menggerutu, ya. Bighairi suhtin, tidak menggerutu, ya. Kemudian tidak berbuat syirik, yaitu menyembah selain Allah. Itu pantangan bagi seseorang yang sedang berdoa. Kemudian yang kedua, yaitu memulai dengan basmalah, hamdalah, dan sholawat ketika berdoa. Maka diawali dengan membaca syukur dengan ta'awud, basmalah, hamdalah, dan sholawat. Itu adalah pembuka sebuah doa agar bisa langsung sampai kepada Allah. Kemudian faktor penyebab yang ketiga, yaitu ketika berdoa kita harus sungguh-sungguh dan tidak lalai. Ini sulit ya, karena kita tidak khusyuk saat berdoa atau sholat. Karena sholat itu juga bagian dari doa. Ya, isinya doa-doa semuanya. Jadi ketika kita berdoa dan kita sholat, kita harus bersungguh-sungguh, konsentrasi atau khusyuk, memusatkan perhatian kita, dan tidak lalai kepada Allah yang menyaksikan sholat kita, dan seolah-olah kita bisa menghadap Allah, dan Allah kita yakini melihat kita. Ya, sehingga lalai ini bisa mulutnya qomat kamit berdoa, tetapi pikirannya melayang ke mana-mana. Kemudian faktor penyebab doa yang mudah terkabul, yaitu yang keempat adalah yakin akan dikabulkan oleh Allah. Jadi doa yang kita panjatkan itu kita yakini 100%, tidak boleh ragu sedikit pun, tidak boleh khawatir dan sebagainya. Atas keyakinan itulah Allah akan mengabulkan doa kita. Jadi itu kita tidak boleh ragu-ragu, harus yakin dengan doa yang kita lakukan. Yang kelima, yaitu memilih waktu dan tempat mustajab, ya. Memilih waktu, bisa selesai sholat fardu, bisa selesai sholat tahajud atau sholat sunnah yang lain di tempat yang mustajab, yaitu di masjid minimal atau musola, atau syukur di tempat-tempat mustajab di dekat Ka'bah, ya, di Masjid Nabawi dan sebagainya. Kemudian yang keenam, meninggalkan makanan, minuman, dan pakaian yang haram, yang diharamkan Allah. Ini juga sulit, tetapi harus kita ambil, bahwa kita sedapat mungkin makanan, minuman, dan pakaian harus halal, ya. Tinggalkan yang haram. Kemudian faktor yang ketujuh, yaitu meninggalkan maksiat dan bertobat tidak akan mengulangi lagi. Ya. Kemudian yang kedelapan, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan Allah atau dengan kategori takwa. Ya. Ini adalah penyebab doa mudah terkabul. Kemudian yang faktor yang kesembilan adalah senang memuliakan orang tua dan guru. Orang tua itu adalah penyebab keridhaan Allah, dan guru adalah penyebab doa kita terkabul karena keberkahan ilmunya. Ya, jadi kalau guru ridho ilmu yang diberikan, maka Allah akan memberikan keridhaan dengan memberikan keberkahan pada ilmunya. Kemudian yang ke-10 adalah menyerahkan hasil semua permintaan atau doa kepada Allah dengan rasa tawakal atau menyerahkan sepenuhnya setelah kita berusaha lahir dan batin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan, kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya.
Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.